Kalau renang arusnya serong, kita renangnya lurus, jadi nggak boleh dilawan. Kalau dilawan nggak bisa, pasti capek, habis tenaga, biasanya ikut ke bawah. Untuk awal pelatihan dulu memang di Parangtritis. Yang agak menarik mungkin tentang kondisi ombaknya ya. Selalu berubah-ubah. Kalau di Parangtritis sendiri kan arus terus pasirnya kan dia gampang berubah. Nama saya Bima Setiawan, saya dari Parangtritis, Mancingan. Untuk usaha saya pengrajin atau pembuatan papan selancar di Jogja, dan selain pembuatan papan, saya juga melakukan servis atau pembenahan papan selancar dan sublesion atau sekolah selancar. Untuk waktu dulu saya start surfing itu dari 2011, setelah untuk mengikuti kayak event di berbagai luar daerah, mesti Jawa Barat, terus Jawa Timur. Waktu itu kenal seorang pengrajin papan juga, dan saya ada tertarik untuk ingin belajar membuat juga. Setelah itu, setelah tamat sekolah, saya nyoba merantau ke Bali, ke tempat yang teman tadi. Setelah itu nyoba belajar di situ dan nyoba pulang ke Jogja untuk buka usaha sendiri di sini. Udah tertarik juga dari dulu, cuman untuk di area Jogja kan masih langka untuk pembuatan atau pengrajin papan kan masih belum ada, dan saya ada inisiatif untuk pengen mencoba belajar di situ. Untuk awal pelatihan dulu memang di Parangtritis, ya. Terus dulu anak kecil pertama itu saya sama teman saya ada 2, itu nyoba untuk pertama kali di sini. Terus semakin lama banyak yang tertarik, makin berkembang, banyak generasinya juga sekarang. Dan alasan kenapa buka di sini juga karena sambil support anak-anak lah, mungkin bisa bantu dikit-dikit untuk servis papan. Untuk proses pembuatan kan start dari styrofoam, terus kedua proses ke glazing atau pembungkusan fiber dengan resin, ketiga nanti di amplas atau di sanding lagi, terus lakukan finishing. Paling untuk motif beragam ya, jadi menyesuaikan request biasanya untuk pengerjaannya juga. Pengerjaan mungkin ada, setiap request ada tantangannya sendiri-sendiri. Mungkin kayak yang putih nanti harus bersih, nggak boleh kotor. Terus untuk motif nanti ada yang sulit, ada yang agak gampang sedikit. Untuk nanti kendala mungkin ya kadang-kadang ada, mungkin kayak musim penghujan kan keringnya biasanya lebih lama. Untuk segi bahan ini mungkin dari sesama pengrajin, kalau saya sementara kan karena produksi masih kecil. Cuman kalau produksi udah banyak mungkin langsung ke pabrik bisa. Cukup beragam sih Mas, jadi yang lokal juga banyak, yang turis-turis juga ada juga. Biasanya kalau turis di bulan Juli nyampe mungkin September masih lumayan banyak, November, Oktoberan masih. Mungkin harus sabar, dan mungkin mungkin ada kendala setiap satu ombak dia berdiri jatuh, kita mungkin harus kasih masukan karena kakinya kurang begini, nanti 2 ombak lagi jatuh. Karena setiap habis sambil ombak kadang posisinya selalu berubah untuk awal-awal ya, karena posisinya masih belum stabil. Kalau refleksnya udah kebentuk, nanti biasanya sekali berdiri udah posisinya udah tepat, posisi kaki, posisi badannya biasanya seperti itu. Nah, kalau yang udah bisa sekali berdiri langsung posisinya pas. Kalau untuk yang awal-awal kan masih mencari titik posisi yang pas, jadi masih selalu geser-geser kaki-kakinya, jadi nanti
lebih cenderung sering jatuhnya mungkin percobaan pertama kan kayak di darat dulu, mungkin basic sedikit inilah langkah-langkahnya. Terus kedua nanti di airnya mungkin kalau saya sendiri di darat mungkin lebih sedikit teori, mungkin nanti lebih banyak prakteknya. Jadi kan saya kadang banyak teori, begitu nyampe di praktek lupa karena kan nyari keseimbangannya udah bikin ini. Ada beragam sih, ada beberapa yang agak menarik mungkin tentang kondisi ombaknya ya. Selalu berubah-ubah. Kalau di Parangtritis sendiri kan arus terus pasirnya kan dia gampang berubah karena pasirnya sangat lembut Mas ya. Jadi posisi arus juga lebih kuat juga. Mungkin itu sih kalau untuk belajar berdiri mungkin ada yang kesulitan atau enggak, itu kadang emang tantangan sendiri, keseruannya juga. Mungkin kalau yang agak sulit pas kejebak arus mungkin udah sedikit dalam, kita harus mendorong sama ngepasin posisi ombaknya juga. Untuk palung itu bentuknya apa? Banyak beragam juga, ada yang lurus, ada yang sedikit serong, nanti ada yang muter juga. Untuk kalau para selancar anak-anak sendiri sih biasanya mainnya di palung. Biasanya kalau ada palung mungkin sekitarannya ada yang dangkal, itu biasanya menghasilkan ombak. Cuman untuk pengunjung itu di area palung itu agak bahaya. Mungkin kalau pengunjung kejebak, kita kadang kalau pas main anak-anak standby untuk bantu ini juga sih dari tengah. Tapi kalau untuk sebenarnya arus itu kan nggak boleh dilawan, jadi harus memutus arus. Jadi kalau arusnya lurus kita renangnya serong kanan apa ke kiri. Jadi nanti lihat ada yang ombaknya, deburan ombaknya itu di kanan apa sebelah kiri, kita renangnya ke arah situ. Cuman kalau arusnya serong, kita renangnya lurus, jadi nggak boleh dilawan. Kalau dilawan nggak bisa, pasti capek, habis tenaga, biasanya ikut ke bawah. Kalau komunitas lebihnya apa ya, jadi kayak ada misalnya anak kelompok-kelompok diving, ada yang tertarik, beberapa yang agak rutin nyoba ke sini. Misalnya atlet lari banyak yang seperti itu. Biasanya atlet diving, lari biasanya ada yang beberapa yang sering nyoba juga. Kalau sebenarnya kan kayak yang surf lesson kan kita kan ada komunitas juga Mas ya. Jadi komunitas di sini kan ada DPSC. Jadi untuk kayak surf lesson kita kan otomatis kan lebih dari 2, lebih 3 untuk yang surf lesson. Nanti kita kan bareng-bareng sama anak-anak komunitas juga. Jadi pengennya kayak jadi peluang usaha buat anak-anak juga kan, mungkin ikut bantuin. Terus biasanya nanti untuk bahasa sebenarnya saya kurang bisa juga, cuman mungkin karena bahasa lapangan aja sih. Nanti kalau anak-anak kadang ya suruh harus berani, nanti lama-lamaan pasti bisa sendiri juga karena kebiasaan nanti bisa. Kalau di komunitas di sini dari start SD, SMP ya sampai yang udah bekerja ada semua sih. Terus yang di sini kan biasanya cewek agak susah nyarinya ya kalau atlet cewek. Di sini udah ada beberapa, mungkin sekitar 7, walaupun masih tahap belajar juga. Mungkin kita kan lebih mencari generasinya ya, karena kan untuk kedepannya kalau nggak ada generasi kan pasti nggak bisa ini lagi jalan lagi. Ikut kompetisi juga salah satunya, nanti mungkin ada event kan bisa untuk regenerasinya bisa muncul lagi untuk bibit-bibit yang lebih bagus lagi yang kedua. Untuk marketing mungkin sosial media ya, mungkin kayak Instagram, terus Google Map, Google juga, terus dan mungkin antara mulut ke mulut juga salah satunya itu. Saya sendiri untuk setiap ada orang yang mau bergabung atau mau selancar, saya pribadi sih senang, lebih banyak teman juga. Terus karena kadang ada yang bilang kayak terlambat belajar tuh, nggak ada kata terlambat untuk belajar juga, karena surfing kan untuk berprestasi juga bisa, untuk melalui kompetisi, untuk hanya fun juga bisa, untuk sekedar main coba-coba juga bisa, untuk di kayak wisata minat khusus juga bisa juga. Harapannya ya semoga makin berkembang juga, terus ya lancar,
Semoga bisa jadi lapangan pekerjaan teman-teman juga di sini komunitas. Mungkin karena masih satu jalur kan, satu hobi kan, maksudnya kan kerja makin senang juga. Kita tetap di dunia surfing, tapi juga menghasilkan uang juga. Mungkin itu kedepannya terus. Ya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga lingkungan. Mungkin lebih banyak teman-teman juga banyak yang mulai tertarik, mungkin surfing di Jogja makin berkembang lagi.